Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semuanya, atas rahmat dan hidayahnya kita hari ini diberi kesempatan, diberi kesehatan ya, dalam rangka kita melaksanakan tugas, ya, melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan melaksanakan Small Group Discussion SGD ke-6, yaitu tentang perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan. Di mana nanti teman-teman yang sudah ditunjuk, yakni teman-teman dari SGD 6 pertemuan ketiga ini nanti disajikan oleh Mbak Putri Alvina Damayanti, Mbak Reneldis Anita Diu, Mbak Tasya Salsabila Setiawan, Mbak Ulvia Rahmawati, dan Mbak Sherly Naura Ardelia. Ya, itu mungkin teman-teman yang akan menyajikan hasil SGD-nya kecil. Nanti kita diskusikan, mohon dapatnya nanti teman-teman bisa memanage waktu berdiskusi, hasil diskusi inti dari hasil diskusi nanti disampaikan. Kemudian kelompok lain, semua kelompok wajib untuk melakukan komentar, pertanyaan maupun masukan. Jadi nggak hanya terkait dengan pertanyaan ya, masukan dan mungkin satu pendapat yang bisa dijadikan acuan dalam rangka untuk memperbaiki dan menyempurnakan SGD terkait dengan perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan. Mungkin itu pengantar dari saya. Silahkan untuk moderator yang telah ditunjuk dapat mengatur dan dapat memulai serta mengatur jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk moderator yang telah ditunjuk. Silakan. Silakan moderator untuk bisa memulai. Mohon maaf Bapak, untuk moderator sudah saya hubungi tetapi WA-nya centang Bapak. Tadi katanya sudah siap. Sudah join. Iya, siapa ya? Flora Maria Isabella ini siapa? Flora Bapak. Oh, Flora ya. Mungkin Saalfian, Atanasi Antoni Aulia, Al ini. Delvia Tilman, nggak bisa ya? Saya tadi dibilang notulen, Pak. Notulen ya. Dia kemana dia katanya? Centang Bapak WA-nya kurang tahu saya. Join saja. Halo Mbak Dia, bisa berbuka nih? Ada kok di sini tak cek.
Lo hilang, nggak ada, keluar dari Zoom. Nabila, Mbak Farah, Mbak Nabila bisa dibantu untuk menjadi moderator. Iya Bapak bisa, tapi saya agak serak sedikit suaranya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jelas kok, Nduk. Oh iya, baik Ya, Pak. lah gimana untukmu yang nggak kurang aktif ini sih? Nggak. Yuk, silakan, Baik, Nduk, silakan dimulai. bisa dimulai nih. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Nyoto selaku dosen mata kuliah pada hari ini beserta teman-teman yang saat ini presentasi dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah hari ini. Baik, SGD hari ini akan dijelaskan oleh kelompok 3 dengan judulnya yaitu Perencanaan dalam Manajemen Asuhan Keperawatan. Untuk pemateri pertama, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya pemateri pertama akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul manajemen keperawatan. Next. Manajemen merupakan pendekatan yang dinamis dan proaktif dalam menjalankan suatu kegiatan di organisasi. Manajemen tersebut mencakup kegiatan planning, organizing, actualing, controlling terhadap staf, sarana, dan prasarana dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui anggota staf perawatan untuk memberikan asuhan perawatan secara profesional. Next. Selanjutnya, ada keperawatan merupakan disiplin praktek klinis. Manajer keperawatan yang efektif sebaiknya memahami hal ini dan mampu memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana meliputi yang pertama penggunaan proses keperawatan dalam setiap aktivitas asuhan keperawatannya. Yang kedua, melaksanakan intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa keperawatan yang ditetapkan. Yang ketiga, menerima akuntabilitas kegiatan keperawatan dan hasil-hasil keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat. Yang keempat, ada mampu mengendalikan lingkungan praktek keperawatan. Next. Selanjutnya ada lingkup manajemen keperawatan. Yang pertama yaitu manajemen layanan atau operasional. Yang kedua ada manajemen asuhan keperawatan. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Kak Vina. Selanjutnya, pemateri kedua akan dijelaskan oleh Kak Ulfia. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, planning ini merupakan suatu proses berpikir atau proses mental untuk membuat keputusan. Jadi, perencanaan ini harus berorientasi ke masa depan dan memastikan kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua ada penggunaan waktu efektif atau utilization of time. Jadi hal ini berhubungan dengan pola pengaturan dan pemanfaatan waktu yang tepat dan memungkinkan berjalannya roda organisasi dan tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan atau decision making. Ya, merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan beberapa alternatif yang tersedia yang dilakukan oleh seorang pembuat keputusan. Yang keempat ada pengelola atau pemimpin atau manajer atau leader. Nah, manajer ini bertugas untuk mengatur manajemen yang memerlukan keahlian dan tindakan nyata agar para anggotanya menjalankan tugas dan wewenang dengan baik. Yang kelima ada tujuan sosial atau social goal-nya. Nah, manajemen yang baik itu harus memiliki tujuan yang jelas dan ditetapkan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan organisasinya. Yang keenam ada pengorganisasian atau organizing
yang merupakan pengelompokan sejumlah aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penugasan pada masing-masing kelompoknya. Yang ketujuh yaitu ada perubahan atau change, merupakan proses penggantian dari suatu hal dengan yang lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Adapun manajemen asuhan keperawatan. Nah, manajemen asuhan keperawatan merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Nah, proses keperawatan adalah suatu pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Jadi proses keperawatan ini suatu rangkaian asuhan yang terdiri dari pengkajian, menyusun diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Perbandingan antara proses pengambilan keputusan dan proses keperawatan. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini mengidentifikasi masalah, sedangkan untuk proses keperawatannya itu pengumpulan data. Yang kedua ada perencanaan terdiri dari penentuan tujuan, identifikasi masalah, identifikasi solusi. Nah, untuk proses keperawatan itu ada interpretasi untuk menentukan diagnosa keperawatan. Untuk proses pengambilan keputusan itu yang ketiga ada implementasi, sedangkan untuk proses keperawatan itu ada perencanaan yang terdiri dari penentuan tujuan, rencana tindakan. Nah, untuk proses pengambilan keputusan yang terakhir ada evaluasi dan revisi proses, sedangkan untuk proses keperawatan itu ada implementasi, evaluasi, dan modifikasi. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Alfia pemaparan materinya. Selanjutnya pemateri materi ketiga akan dijelaskan oleh Kak Tasya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses keperawatan. Nah, tahapan proses keperawatan senantiasa berkesinambungan dari pengkajian, diagnosis, perencanaan intervensi, pelaksanaan atau implementasi, sampai dengan evaluasi, dan nantinya akan dilakukan kembali pengkajian setelah kita evaluasi keberhasilan asuhan keperawatan. Jadi pengkajiannya itu ada dua teman-teman, mulai sebelum dilakukan tindakan sama setelah dilakukan tindakan. Nanti kita bandingkan nih, setelah kita lakukan tindakan tuh memperburuk atau mempersembuhkan atau sama saja seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait pengkajian. Apa sih itu pengkajian? Pasti kalian udah familiar banget nih soal pengkajian. Nah, pengkajian atau proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber, mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatannya. Jadi di pengkajian nanti kalian akan hal yang pertama kali kalian lakukan kepada pasien saat pasien itu datang. Next, Kak. Nah, pengkajian itu ada beberapa data, teman-teman. Data yang di mohon maaf, itu tipe data yang didata dari yang diperoleh. Nah, contohnya itu DSDO. Kalian DS itu data subjektif dan juga data objektif. Pasti kalian sering banget nih nulis di pengkajian DSDO. Nah, DS itu adalah data yang didapatkan berdasarkan keluhan pasien. Contohnya, pasien mengeluh pusing, mata berkunang, atau kelelahan. Kemudian DO itu ada data objektif yang terukur, bisa didapatkan berdasarkan observasi dan pemeriksaan langsung maupun menggunakan alat. Contohnya nih, hasil pemeriksaan tekanan darah atau hasil laboratorium seperti mengelompokkan data yaitu data dasar dan data fokus. Nah, data dasar itu data tentang status kesehatan klien, kemampuan klien mengolah kesehatan dan keperawatan terhadap dirinya sendiri, dan hasil konsultasi dari medis atau profesi kesehatan. Artinya seperti ini. Sudah berapa lama sakit yang dirasakan? Kamu hidup sakit ini sama kali atau sudah pernah terjadi? Udah kamu berpengalaman untuk beroperasi misalnya atau ataupun mandi.
Nah, dari pertanyaan tadi kita dapat biodata pasiennya, diagnosa medisnya, riwayat kesehatannya, pemeriksaan fisik, bahkan sampai ke pemeriksaan penunjang. Kemudian ada data fokus. Nah, data fokus ini apa? Data tentang perubahan atau respon klien terhadap kesehatan dan masalah kesehatan dan hal-hal yang mencakup tindakan yang dilakukan kepada klien. Contohnya, respon klien terhadap masalah kesehatan yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kayak kamu udah apain aja nih sakitnya. Sebelum sakit kamu menjaga darah ini nggak akan tetap besi. Kemudian setelah ada luka gitu kamu apain aja sih lukanya itu. Nah, penyusunan data-data tersebut itu teman-teman dilakukan agar kalian itu bisa menggunakan sebagai indikator untuk mendukung diagnosa kalian nanti. Next, Kak. Mungkin itu saja sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tasya atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi mengenai diagnosa keperawatan yang akan dijelaskan oleh Kak Shirley. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini juga ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan tentang gangguan atas status kesehatan baik aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan dapat berupa juga seperti aktual resiko, wellness, atau sindroma. Next, Kak. Di sini juga ada unsur dari aktual. Pengertiannya adalah pernyataan klinis di mana perawat telah memvalidasikan karena adanya ciri-ciri atau tanda-tanda utama yang mendukung diagnosa tersebut. Terus ada juga contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti tensi 100 m per 60 mm Hg, mata cowong, tugor berkurang, terdapat penurunan berat badan, total body water turun 8% BB, ada riwayat muntah dan buang air besar cair. Terus disebutkan juga diagnosa gangguan keseimbangan cairan, defisit hubungan dengan output berlebihan. Kenapa kok bisa disebutkan dengan aktual? Karena data yang didapat itu sangat mendukung. Terus yang kedua itu ada resiko juga. Pengertiannya pernyataan klinis di mana individu atau kelompok rentan mengalami masalah dan pada orang lain dalam situasi yang sama atau mirip. Terus juga ada contoh kasusnya. Pasien dengan riwayat mulai kemarin tidak makan atau tidak ada nafsu makan, kondisi sekarang lemah, mual, porsi makan yang disediakan habis habis 11 gram. Terus diagnosanya itu resiko kebutuhan nutrisi yang kurang. Di sini juga kenapa sih kok disebutkan dengan resiko? Karena resiko dapat dari data yang ada belum mendukung karena terjadi gangguan pada nutrisi, namun bila dibiarkan maka dapat berlanjut gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Terus yang ketiga ada wellness. Pengertian dari wellness itu pernyataan klinis tentang individu atau masyarakat yang berada pada transisi dari tingkat kesejahteraan tertentu ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Terus ada juga contoh kasusnya. Pasien mengatakan ingin meningkatkan kebugaran jasmani. Klien memiliki pola makan seimbang. Sudah rutin berolahraga ringan 2 kali seminggu, ingin meningkatkan menjadi 4 kali seminggu. Diagnosanya kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan. Kenapa kok diagnosanya kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan? Karena
klien tidak mengalami masalah kesehatan, melainkan dalam kondisi sehat dan sedang dalam proses meningkatkan kesejahteraan. Terus yang terakhir ada sindrom. Pengertian dari sindroma itu sekelompok diagnosa aktual atau resiko yang diprediksi akan terjadi karena adanya situasi atau kejadian tertentu. Ada juga contoh kasusnya seperti pasien korban bencana banjir yang mengungsi ke posko pengungsian, mengeluh tidak bisa tidur nyenyak, terlihat cemas, tidak nafsu makan, mengalami luka lecet di kaki dan tidak mendapat perawatan yang layak. Diagnosanya sindrom respon trauma. Kenapa diagnosanya bisa disebut juga dengan sindrom respon trauma? Karena situasi atau korban bencana banjir memicu berbagai masalah keperawatan, sekaligus seperti gangguan tidur, kecemasan, nutrisi yang kurang, hingga resiko infeksi yang terjadi secara simultan akibat satu kejadian besar. Next, Kak. Terus di sini juga ada intervensi atau rencana keperawatan. Tahap perencanaan melibatkan serangkaian tahap di mana perawat dan pasien menyusun prioritas, menulis tujuan dan hasil yang diharapkan, dan menulis rencana tindakan guna menyelesaikan masalah klien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Shirley atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi mengenai intervensi akan dijelaskan oleh Kak Rini. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang intervensi atau rencana keperawatan. Jenis rencana keperawatan meliputi intervensi mandiri dan intervensi kerjasama atau interdependensi. Intervensi mandiri melibatkan aspek-aspek praktek keperawatan profesional yang dilakukan perawat dan tidak membutuhkan supervisi atau arahan dari profesi lain. Contohnya, perawat luka, memasang dan memberikan makanan melalui sonde, melakukan personal hygiene. Kemudian, intervensi interdependensi dilakukan oleh perawat dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Contohnya, pemberian obat berdasarkan instruksi dokter, melibatkan dokter dan tenaga kefarmasian. Next. Yang berikut ada implementasi. Implementasi sendiri adalah tindakan keperawatan atau implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan langsung kepada klien, keluarga, dan komunitas berdasarkan rencana keperawatan yang dibuat. Next. Implementasi berdasarkan manajemen asuhan keperawatan, maka perlu dilakukan sistem klasifikasi pasien dalam pemberian asuhan keperawatan. Di ruang perawatan, klien diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan terhadap tindakan keperawatan. Menurut Gilis 1999, rata-rata pasien membutuhkan perawatan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, self-care kurang dari 2 jam, berikut minimal care 2 jam, moderate care 3,5 jam, extensive care 5-6 jam, intensive care 7 jam. Berdasarkan rincian tersebut, maka ditetapkan tindakan perawatan di ruang perawatan untuk pasien dibagi dalam 3 kategori, yaitu perawatan total 6 jam, perawatan parsial 4 jam, perawatan mandiri 2 jam. Next. Next. Yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap ini, perawat
Pada tahap ini, perawat mengkaji respon klien terhadap intervensi keperawatan dan kemudian membandingkan respon tersebut dengan standar. Standar ini sering disebut sebagai outcome kriteria. Perawat menilai sejauh mana tujuan atau hasil perawatan telah tercapai. Selanjutnya, semua tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh perawat didokumentasikan dalam format implementasi dan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan SWOT atau subjektif, objektif, analisis, dan planning. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Rini sebagai materi terakhir dan kelompok sebagai pemaparan materi dari pertama dalam materi perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi. Apabila ada teman-teman yang memiliki pendapat atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, silakan teman-teman mungkin ada yang pertanyaan, masukan, tambahan mungkin silakan. Mungkin kepada teman-teman yang memiliki kendala untuk on-cam, pertanyaannya bisa dikirim lewat obrolan chat ya teman-teman. Nanti saya yang akan sampaikan kepada kelompok. Terima kasih. Ya, teman-teman yang ada yang bertanya, Izin bertanya moderator. Baik, silakan Kak Karim. Eh, untuk kelompok izin bertanya, tadi pada slide 9 itu dijelaskan tentang manajemen asuhan keperawatan yang merupakan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana penerapan prinsip pengambilan keputusan dalam manajemen keperawatan dapat mempengaruhi efektivitas pengorganisasian sumber daya manusia dan material di ruang keperawatan? Terima kasih. Terima kasih Kak Karim untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis di kolom obrolan chat ya. Terima kasih. intinya pertanyaannya Mbak Karin tadi prinsip pengambilan keputusan ya. Prinsip pengambilan keputusan. Baik, untuk Kak Eka, silahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok. Terima kasih moderator. Izin bertanya dari kelompok perwakilan dari kelompok 2, bagaimana perawat mengevaluasi efektivitas dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun? Terima kasih. Untuk pertanyaannya bisa tulis di kolom obrolan ya Kak ya. Terima kasih.
Permisi moderator izin bertanya. Silakan Kak Farah. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah, perwakilan dari Di SGD dosen ya. itu. Nah, untuk pertanyaannya, kemarin pada pertemuan awal kan pernah membahas tentang pendekatan SMART and Goals. Nah, kira-kira bisa atau enggak pendekatan ini diterapkan dalam asuhan Bentar, keperawatan? Terima kasih. Baik, sebentar. terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa ditulis di kolom obrolan ya, Kak. Terima kasih. Mungkin dari kelompok ada yang ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman. Saya persilahkan. Satu tiga tiga. Menurut Mas lebih mending di Sentaran apa tendang layangan? Ya Mas. Hah? Lebih mending di layangan apa? Mohon maaf untuk Kak Salman, mungkin mic-nya bisa di-mute dulu ya. Terima kasih. Siapa tahu mau bertanya itu Mbak Bila. Oh iya ya Pak. Oh ya, Mas Heeh, Salman silakan mungkin mau bertanya ya. mau bertanya. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari Mbak Karin, Mbak Eka, sama Mbak Farah. Mungkin kelompok bisa mulai untuk menjawab dan kelompok yang lainnya indikatornya pink. Oh enggak. Untuk kelompok yang lainnya bisa menyiapkan pertanyaan sambil menunggu jawaban dari teman-teman kelompok. Silakan. Izin. Bagaimana perawat baik yang pertama kan perawat data minta yang kedua data yang dikeluarkan yang yaitu perawat menentukan status Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti diskusi hari ini. Saya Kak Nabila izin bertanya. Baik Kak Salman silahkan. Oh berarti tadi beneran mau tanya ya? Iya Kak, Baik Kak silahkan pertanyaannya. pada proses keperawatan di dalam PPT tadi kan dijelaskan bagaimana evaluasi. Bagaimana proses perawat mengevaluasi efektivitas dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Baik Kak Salman terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Bagaimana proses perawat mengevaluasi efek
efektivitas dari rencana prosesnya bagaimana? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Eka. Baik, Kak, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana perawat mengevaluasi efektivitas dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun? Yang pertama, mengumpulkan data evaluasi. Perawat mengumpulkan data objektif dan subjektif untuk melihat perubahan kondisi pasien setelah intervensi dilakukan. Yang kedua, membandingkan data dengan kriteria hasil. Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan tujuan atau kriteria hasil yang sudah ditetapkan dalam rencana keperawatan, biasanya menggunakan pendekatan SMART. Yang ketiga, menentukan status pencapaian tujuan. Perawat menentukan status pencapaian tujuan, yaitu tujuan tercapai seperti intervensi berhasil, tidak perlu perubahan. Tujuan sebagian tercapai, yaitu intervensi mungkin efektif tapi perlu penyesuaian. Tujuan tak tercapai seperti perlu analisis ulang dan revisi rencana. Selanjutnya ada menganalisis faktor yang mempengaruhi hasil. Jika tujuannya tidak tercapai, perawat menganalisis seperti apakah intervensinya kurang tepat, apakah kondisi pasien berubah, apakah pasien tidak kooperatif, adakah hambatan lingkungan, psikologis, atau sosial. Yang terakhir ada merevisi rencana asuhan keperawatan. Berdasarkan hasil evaluasi, perawat dapat melanjutkan rencana jika sudah efektif, mengubah intervensi atau tujuan jika belum efektif, menghentikan intervensi jika sudah tidak relevan atau membahayakan pasien. Apakah Kak Eka ada sanggahan? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya Mbak Eka tadi, bagaimana melakukan evaluasi yang efektif terkait dengan rencana perawatan. Jadi, tentu yang pertama betul yang disampaikan oleh Mbak Putri ya, kita harus mengacu pada data-data dulu ya, data-datanya itu betul apa enggak dulu ya, seperti data-data objektif, data subjektif. Ya, objektif itu ya keluhan dari pasien itu. Apakah tercapai apa enggak intervensi yang kita lakukan. Nah, ditunjang dengan data-data objektif. Ya, biasanya kan kalau kita ngomong evaluasi tentunya kalau kita ada di proses keperawatan nomor berapa teman-teman? Pak, nomor satu pengkajian, nomor dua. Nah, itu berarti kalau evaluasi nomor berapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya tadi loh. Jelas sekali itu yang disampaikan tadi. Nomor berapa? Terakhir Bapak, nomor Nomor terakhir ya betul. Nomor 5 ya. Ya, dari nomor 5 itu biasanya kalau dalam rekamedik elektronik maupun rekamedik yang manual, itu ada di catatan perkembangan pasien terpadu, teman-teman. Ya, itu nanti kalau teman-teman sudah bekerja, itu di CPPT namanya. Ya, kalau di IGD itu masih ada di lembar perkembangan, ya, perkembangan keperawatan. Nanti dalam implementasinya, dalam rekamedik elektronik itu di CPPT, di mana CPPT itu catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ya, itu nanti terintegrasinya dari mana? Yaitu dari teman-teman profesi lain, PPA lain. Contoh PPA itu apa? PPA itu profesional pemberi asuhan. Ya, contoh adalah DPJP, ya dokter penanggung jawab pasien. Kemudian ada ahli gizi. Kemudian ada farmakolog, ya farmasi. Nah, itu nanti terintegrasi di situ. Semua apa yang teman-teman evaluasi, yaitu eh, SWOT ya, subjek, objektif, objektif, kemudian analisisnya dan planningnya itu nanti akan dibaca oleh DPJP, dibaca oleh ahli gizi, oleh farmasi, itu terintegrasi teman-teman, sehingga eh, kita tahu efektif dan tidak efektifnya asuhan keperawatan kita, yaitu dari situ nanti akan dievaluasi ditanyakan oleh
DPJP. Loh Mbak, ini tadi masih panas, jenengan kompres ya. Iya dok, ini saya komplain tapi nggak turun-turun, sudah dikasih obat analgesik dan antipiretiknya sudah masuk. Tapi kok bandel ya, turunnya itu naik turun dok. Kalau naik apa namanya, kalau naik itu sore hari, tapi kalau udah pagi itu turun. Nanti malam itu jelang maghrib tuh naik lagi. Nah, kan disimbolkan oleh DPJP dari suatu penyakit, contoh typhoid fever umpamanya. Seperti itu. Jadi kumpulkan data objektifnya dan subjektifnya gitu. Itu yang penting kita harus tahu dulu efektif dan tidak efektifnya. Di mana kita catatannya? Sekali lagi di CPPT namanya. Kemudian dari CPPT itu ada kriteria hasil teman-teman. Ya, ada lembar lagi itu kalau kita melakukan asuhan keperawatan, yang renperanya tadi, kan tentu ada di data O, data S gitu ya. Kemudian ada namanya kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berapa harus ada durasi waktunya. Misalnya 3 kali 24 jam, maka didapatkan hasil bla 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 apa saja yang harus ini dilakukan. Nah, kesemuanya itu juga harus menggunakan pendekatan SMART Goals yang tadi disampaikan oleh Mbak Farah. Itu betul sekali. Jadi terkait dengan Mbak Farah tadi juga terkait ASKAP ya tadi ya. Jadi apa saja sih yang apakah bisa diterapkan? Sangat bisa sekali. Malah itu yang harus dilakukan. Itu ya, intinya di situ. Jadi, intinya efektif tidak efektif asuhan keperawatan kita itu evaluasinya dari mana? Dari lembar CPPT, catatan pasien perkembangan catatan perkembangan pasien terintegrasi. Itu ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Kalau ada pertanyaan, di manakah perawat termasuk di manakah profesional pemberi asuhan keperawatan, maaf, eh, di manakah PPA dalam kurung pemberi profesional asuhan, termasuk tenaga perawat mengetahui efektif dan tidak efektifnya, A. Di lembar CPPT, B. Di lembar perkembangan keperawatan. Kalau di lembar perkembangan perawatan kira-kira itu efektif tidak di situ? Lembarannya itu di perkembangan keperawatan tok, tidak di catatan pasien terintegrasi. Kira-kira efektif enggak itu? Pertanyaan saya coba. Jadi kan ada lembar-lembar ya. Kalau di rekamedik kita itu kan ada diagnos apa pengkajian awal keperawatan, ya namanya asesmen awal keperawatan, ada lembar renpra, kemudian ada lembar catatan perkembangan pasien. Nah, ya, kemudian ada namanya evaluasi. Kalau evaluasi sekarang udah jadi satu teman-teman di CPPT tersebut. Nah, kalau misalnya jenengan nulisnya di catatan keperawatan, kira-kira efektif enggak di situ? Kira-kira efektif enggak kira-kira? Efektif enggak Mbak Tasa kira-kira? Tidak, Bapak. Tidak. Ya, tidak. Kenapa kok tidak? Karena tidak dibaca orang lain, tidak dibaca oleh PPA. Karena PPA itu juga pengen tahu apa sih kerjaan perawat. Nah, disitulah tempat teman-teman itu eksisnya tenaga perawat itu di situ. Kalau teman-teman semua ya kalian semua itu membuat catatan SOAP atau evaluasi yang tidak benar, tentu ditertawain sama orang lain. Nurse itu loh, nggak catatan CPPT kok yo aneh toh. Oh, pasiennya jelas-jelas sih panas naik turun kok dibuat nggak panas tensinya sekian pas jaga sore. Nah, CPPT itu teman-teman ya dilaksanakan setiap shift. Ya, setiap shift. Kenapa setiap shift? Karena teman-teman adalah berkutat 24 jam. Ya, tolong ya. Ini clue-nya di situ yang dari pertanyaannya Mbak Eka Nur sama Mbak Farah. Jadi ada namanya PPA itu efektif bila di lembar apa? Ya lembarnya namanya CPPT. Kalau di lembar perkembangan keperawatan tidak efektif.
apalagi di lembar observasi, nggak ada. Ya, atau di lembar asuhan, maaf, di lembar asesmen awal keperawatan atau asesmen ulang keperawatan itu juga salah. Gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Itu clue-nya yang dari situ tadi. Jadi, kalau ada pertanyaan, tentu wajib untuk diketahui teman-teman ya. Ya, lanjut. Baik, terima kasih untuk tambahan jawabannya kepada Pak Nyoto. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Kak Salman ya, yang tadi mungkin ditarik karena jawabannya, maaf, karena pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Kak Eka. Jadi saya rasa jawabannya juga hampir sama seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Nyoto. Tapi ada pertanyaan baru dari Kak Salman yang barusan dikirim. Oh ya, ada lagi ya. Seorang pasien dengan iya Bapak, Oh ada iya, dikirim ya. lagi yang baru. Ya, ya. Seorang pasien dengan diagnosa keperawatan risiko jatuh, bagaimana Anda merencanakan manajemen asuhan keperawatan untuk masalah tersebut? Ya. Ya. Mungkin Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Stefani Dwi dari kelompok SGD 9. Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak mau berbicara terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman ini sudah berbeda dari pertanyaan awal berarti ya. Karena Mas Salman tadi menanyakan proses evaluasi efektivitas itu sama pertanyaannya dengan Mbak Eka. Ya, Mbak Nabila. Terus sama juga Mbak Farah tadi. Intinya sama di evaluasi. Namun ini ada yang Mbak Nabila sampaikan tadi itu udah beda. Gimana kalau ada pasien dengan diagnosis resiko jatuh ya, diagnosis keperawatan resiko jatuh. Bagaimana rencana manajemen ya? Berarti ini manajemen asuhan keperawatan pada pasien resiko jatuh. Ya, itu untuk kelompok saya mempertegas ya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak Nabila. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Stefani, kelompok dari SGD 9. Untuk pertanyaannya, misalnya jika kalian berada dalam posisi sebagai kepala ruang di sebuah bangsal rumah sakit yang menghadapi keterbatasan tenaga dan sumber daya, bagaimana kalian akan menerapkan prinsip POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, untuk tetap memastikan pelayanan keperawatan berjalan optimal? Berikut pertanyaan dari Kak Stefani, kelompok dari SGD 9 ya. Terima kasih. Mungkin dari kelompok juga ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang awal tadi. Saya persilahkan. Baik, pada moderator, izin menjawab pertanyaan dari Kak Farah. Kemarin kita sudah belajar terkait smart goals. Kira-kira bisa diterapkan tidak ya pada asuhan keperawatan? Apakah benar Kak Farah? Oke, saya jelasin dulu smart goal itu seperti kemarin ada 5 spesifik, measurable, achievable, relevan, sama time bound. Nah, spesifik itu ada tujuan itu harus jelas dan juga spesifik sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Sedangkan measurable-nya itu tujuan itu harus dapat diukur Kak sehingga kemajuan atau keberhasilan bisa dievaluasi. Sedangkan achievable-nya itu tujuan itu juga harus realistis dan sesuai dengan kondisi pasien serta sumber daya yang tersedia. Kemudian ada relevan, tujuan harus sesuai dengan masalah keperawatan dan berkontribusi pada peningkatan status kesehatan pasien. Kemudian temponya itu tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas agar dapat dievaluasi dalam jangka waktu tertentu. Mungkin Kak Farah ada sanggahan? Baik, sudah jelas. Tapi mungkin dikasih kasus kalian, Kak, biar lebih jelasnya. Baik, saya coba ya Kak. Semisal nih, Kakak nemui pasien dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan injury fisik, kayak insisi pembedahan itu habis operasi. Nah, ditandai dengan verbal pasien tuh sakit banget. Kemudian skala nyerinya itu 7/10 dan perilaku pasien tuh protektif. Nah, smart goals-nya itu gimana sih? Yang pertama, spesifik.
penurunan intensitas nyeri setelah dilakukan intervensi perawatan. Nah, untuk measurable-nya itu tujuan dapat diukur skala nyeri pasien akan menurun dari 7 menjadi kurang dari 3 atau bahkan kurang dari 5 dalam waktu 1 kali 24 jam setelah intervensi keperawatan itu tadi dilaksanakan. Kemudian achievable-nya itu tujuan itu dapat dicapai. Nah, contohnya itu penurunan dari yang realistis dicapai dengan kombinasi pemberian analgesik, dan edukasi positif. Kemudian relevan itu tidak relevan dengan masalah itu tadi, yaitu nyeri Suaranya mau putus-putus Kak Tasya. internetnya agak terganggu. Relevan, tujuan relevan dengan masalah mengatasi nyeri merupakan prioritas utama dalam tahap pasca operasi. Kak Tasya, mohon maaf, mungkin off cam aja biar suaranya jelas, Kak. Off cam aja biar suaranya jelas. Oke, ya. Tes, 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 tes. Sudah jelas belum, Kak? Halo, halo. Tes sudah. Oke, dari mana? Oke, saya ulang dari relevan ya, Kak ya. Relevan tujuan dengan masalah yaitu mengatasi nyeri merupakan prioritas utama dalam tahap pasca operasi karena nyeri dapat menghambat mobilisasi, penyembuhan luka dan juga kesejahteraan umum. Kemudian temponya itu tujuan memiliki batasan waktu, yaitu dalam 24 jam pasien menunjukkan penurunan nyeri dan mampu mengidentifikasi minimal 2 cara non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Seperti itu Kak Farah. Mungkin ada sanggahan lain dari Kak Farah, dipersilakan. Sudah sangat cukup jelas, Kak Tasya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf suaranya putus. Jelas ya, saya nggak nambahi. Jelas, Bapak. Sangat jelas, terus singkat dan bisa dipahami. Nah, dilanjut moderator. Baik, untuk teman-teman kelompok masih ada 3 pertanyaan yang belum dijawab dari Kak Karin, Kak Salman, dan Kak Stefani. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang mau menjawab dari salah satunya. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Karin, yaitu mengenai bagaimana sih penerapan prinsip pengambilan keputusan dalam manajemen keperawatan dapat mempengaruhi efektivitas pengorganisasian sumber daya manusia dan material di ruang perawatan. Benar ya Kak ya, jawaban pertanyaannya. Iya. Jadi untuk penerapan prinsip pengambilan keputusan dalam manajemen keperawatan itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengorganisasian sumber daya manusia atau SDM-nya dan material di ruang perawatan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh perawat manajer itu akan berdampak langsung pada kelancaran pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber dayanya. Jadi berikut saya jelaskan sedikit ya Kak ya. Jadi penempatan dan pengaturan SDM itu secara efektif. Yang pertama, misal dalam ruang perawatan, perawat kepala ruangan itu atau KARU atau manajer keperawatan itu harus memutuskan siapa yang ditugaskan di ruang atau pasien tertentu. Nah, jadi pengambilan keputusannya ini baik dipertimbangkan beban kerjanya, kompetensi perawatnya, serta kondisi pasien. Nah, misal ini contohnya. Jika ada pasien kritis di ruang rawat, manajer akan menugaskan perawat dengan kompetensi tinggi dan pengalaman lebih, bukan hanya berdasarkan giliran kerjanya. Jadi untuk misal hasilnya itu perawat bekerja sesuai kemampuannya, beban kerja merata dan keselamatan pasien itu terjaga. Yang kedua untuk pengelolaan material yang efisien. Keputusan yang tepat dalam mengatur logistik dan alat kesehatan seperti infus, perban, alat oksigen akan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Misalnya nih, jika manajer memutuskan untuk memeriksa dan mencatat penggunaan material harian, maka kebutuhan barang itu bisa diprediksi lebih akurat. Jadi nanti hasilnya akan material tersebut itu akan tersedia sesuai kebutuhannya dan tidak ada pemborosan serta pelayanannya itu tidak terganggu.
Yang ketiga, untuk menentukan prioritas pelayanan. Jadi dalam kondisi dengan banyak pasien itu, perawat harus mengambil keputusan mengenai ketindakan yang harus didahulukan berdasarkan kondisi klinis pasien. Contohnya nih, pasien dengan risiko henti nafas tentu harus diprioritaskan dibandingkan dengan pasien dengan keluhan ringan. Jadi nanti hasil yang dicapai itu penanganan pasiennya ini lebih tepat waktu dan efektif serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya itu penerapan prinsip pengambilan itu keperawatan sangat penting untuk menjamin pengorganisasian sumber daya manusianya dan material perjalanan efisien, efektif, dan sesuai kebutuhan pasien. Jadi bagaimana Kak Karin, apa ada sanggahan? Nggak ada Mbak Alfia, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tambahi ya Mbak Karin. Mbak Ulfia saya tambahin tadi sudah Baik, banyak Bapak. sekali disampaikan terkait dengan prinsip pengambilan keputusan dalam keperawatan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang prinsip pengambilan keputusan, lihat di sana ada 3 prinsip utama yang teman-teman harus pahami. Yang pertama ya bahwa prinsip untuk mengambil suatu keputusan itu harus berpikir hasil akhirnya bagaimana. Ya, and takingnya bagaimana? Fokus hasil dulu. Ya, kalau nanti keputusan itu memang dipandang tidak layak untuk dijadikan suatu keputusan terbaik, ya jangan dipakai gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus berpikirnya berbasis aturan. Ya, seorang pemimpin eh, kita berpikir dalam mengambil keputusan ya decision maker itu harus teman-teman harus memperhatikan betul peraturan-peraturan yang mungkin ada dan melekat pada satu organisasi. Karena kalau sebagai pemimpin kita mengajukan atau mengesampingkan satu aturan itu nanti akan jadi blender kita sendiri. Ya, sama pimpinan oleh bawahannya lah ya, wong pimpinan aja melanggar aturan kok. Nah, kayak seperti itu. Jadi bisnya adalah rule based thinking dulu. Yang pertama N business thinking, kemudian rule business thinking, dan yang terakhir adalah care business thinking. Gimana kita peduli terhadap permasalahan dan aturan tersebut. Ya, 3 prinsip itu yang teman-teman harus pahami manakala sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan tertentu. Gitu ya. Ada 3 prinsip, yaitu N-based thinking, rule-based thinking, sama care-based thinking. Gitu ya. Lanjutkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Nyoto untuk tambahan jawabannya. Untuk kelompok ini sisa 2 pertanyaan lagi dari Kak Salman dan Kak Stefani. Mungkin ada yang mau dijawab? Atau Izin, masih... Oh ya, silakan Kak Shirley. izin moderator mau menjawab pertanyaan dari Kak Salman. Mas Salman, oke, Mbak Shirley, silakan. Tadi pertanyaannya Kak Salman, seorang pasien dengan perawatan resiko jatuh, bagaimana Anda merencanakan manajemen asuhan keperawatan untuk masalah tersebut? Seperti itu ya Kak pertanyaannya. Iya Kak Jadi, Shirley, pertanyaan seperti itu mungkin Kak Salmannya lagi ada kendala Saya internet cu- ya, jadi saya ya, wakilkan aja. ya, Mbak Nabila, saya coba meluruskan atau menambahkan pertanyaan. Yang saya tangkap tadi itu adalah intinya di Mas Salman itu bagaimana sih manajemen asuhan keperawatan pada pasien dengan eh, masalah atau diagnosa keperawatan risiko jatuh. Itu bagaimana? Oke, Pak, bener, Pak. Oke, ya silakan. jadi perencanaan manajemen asuhan keperawatan untuk
diagnosa risiko jatuh itu bertujuan sebagai mencegah cedera, meningkatkan keamanan pasien, dan minimalkan faktor resiko. Jadi seperti kayak mengidentifikasi dan dokumentasikan faktor resiko jatuh, usia lanjut, terus gangguan penglihatan, obat-obatan tertentu. Itu juga menentukan tingkat resiko dan area yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Terus juga ada kayak mengajarkan pasien dan keluarga tentang tindakan pencegahan jatuh, meningkatkan kerjasama pasien dan keluarga dalam menjaga keamanan. Seperti itu, Kak. Dari Bagaimana Kak Salman untuk jawabannya? Iya Kak. boleh Mas Salman saya tambahi Mbak siapa tadi yang menyampaikan Mbak Mbak Sherly Pak. Ferdi, ya, Mas Salman, kalau kita melakukan manajemen pasien dengan resiko jatuh, kenapa sih resiko jatuh ini dari titik fokus? Karena itu merupakan eh, sasaran keselamatan pasien yang keenam, yaitu mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian resiko jatuh. Nah, ini penting nanti teman-teman pada waktu bekerja nanti akan bertatap atau akan berkutat dengan pasien-pasien dengan resiko jatuh. Ya, bagaimana manajemen penanganan pada pasien dengan resiko jatuh? Pertama, ya dari IGD itu atau dari rawat jalan itu harus dilakukan pengkajian, teman-teman. Pengajiannya yang simple dan cepat, namanya head to do, ya. Head to do atau time and go di situ. Head to do dulu, kajian keperawatan, di situ nanti ada time and go, ya. Singkat sekali, bagaimana cara berjalannya, usianya berapa, dia termasuk golongan kategori apa, itu. Setelah dilakukan pengkajian, kalau anak-anak namanya eh, pengkajiannya resiko jatuh ada. Kemudian dewasa dan geriatrik itu ada sendiri. Kemudian kita harus perlu juga melakukan langkah-langkah dalam melakukan pencegahan jatuh. Ya, jadi dirawat inap pastikan lingkungan itu eh, terang ya. Terus lantainya tidak licin. Ya, penerangan itu cukup. Lantainya tidak licin. Terus pastikan juga pengaman tempat tidur itu yang dapat berjalan dengan baik. Pastikan itu. Ya. Kemudian rem roda tempat tidur itu pastikan terkunci. Kan tempat tidur itu kan biasanya untuk jalan itu kan harus terkunci kan ya. Biasanya perawat itu kalau sudah cepet-cepet dan ada emergensi kan lupa aja ngunci itu. Nah, seperti itu. Kemudian singkirkan barang-barang berharga atau barang-barang yang mudah pecah di sekitar lingkungan pasien yang dia resiko tinggi eh, jatuh. Kalau pada manula, pada anak kecil, seperti itu. Selanjutnya, lampu sudah tadi ya, biar lihat. Kemudian di kamar mandi ya harus terpasang safety belt, bel pasien. Itu harus ada. Ya, pastikan itu. Kalau sebagai kepala ruangan bahwa di kamar mandi harus tersedia bel pasien. Dan bila ada pasien dengan risiko jatuh, pastikan sudah terpasang gelang pasien berwarna kuning. Ini implementatif ini. Ya, jadi berwarna kuning. Penerangan bagus, lantai tidak licin, samping-samping nggak ada benda benda pecah belah. Pastikan pengaman kiri kanan, pastikan tempat tidur rodanya terkunci, pastikan di dalam kamar mandi terpasang bel, dan pastikan dia terpasang gelang resiko jatuh warna kuning. Ya, kalau laki-laki warna apa? Gelangnya, ada yang bisa laki-laki. Biru, Biru, Kakak. Kakak. Biru, ya.
Kalau perempuan, Pink, Bapak. kalau alergi, hah? Alergi Merah, Bapak. merah, ya itu tuh warna-warna yang teman-teman harus hafal nanti kalau sudah di klinik. Ya, itu ya. Ya itu dipastikan dulu. Kemudian diukur indikatornya. Mau resiko jatuh A. Dan pelaksanaan, implementasi, serta evaluasinya dalam catatan rekamedik elektronik ini dipastikan didokumentasikan dengan benar dan baik. Ya, diisi dengan lengkap. Itu masuk indikator mutunya eh, unit atau indikator bahkan masuk indikator nasional mutu rumah sakit dan nasional. Ya, seperti itu ya, titik tekannya ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaannya Mas Salman. Mas Salman ada yang ditanyakan dari apa yang saya Sudah Pak, cukup jelas banget tadi Pak. Makasih untuk tambahannya, ya oke penjelasannya. ya baik ya diingat-ingat ya yang untuk manajemen eh, resiko jatuh. Ya lanjut. Ada satu pertanyaan lagi tadi Mbak Stefani yang belum dijawab. Silakan moderator. Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Pertanyaannya, misalnya jika kita berada dalam posisi sebagai kepala ruang di suatu bangsal rumah sakit yang menghadapi keterbatasan tenaga dan sumber daya. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling untuk tetap memastikan pelayanan keperawatan berjalan optimal. Jawabannya, jika kita menjadi kepala ruang, kita akan menerapkan prinsip POAC sebagai berikut. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yaitu merancang jadwal kerja dan kebutuhan keperawatan pasien dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga dan alat medis. Contohnya, menyusun jadwal jaga perawat agar tidak menumpuk di satu shift. Contoh yang kedua, menghitung kebutuhan alat medis harian secara realistis, misalnya jumlah infuset cukup untuk pasien kritis lebih dulu. Yang berikutnya, menentukan skala prioritas seperti pasien dengan kondisi darurat dirawat lebih awal. Yang kedua itu ada organizing atau perorganisasian, yaitu mengatur pembagian tugas dan alur kerja agar efisien dan tidak tumpang tindih. Contohnya, menempatkan perawat senior untuk menangani pasien dengan kebutuhan intensif. Contoh yang berikut, membagi perawat dalam tim kecil dan fokus pada kelompok pasien tertentu seperti tim luka, tim obat, dan lain-lain. Yang berikut mengatur rotasi tugas agar sesuai perawat mendapat beban kerja yang seimbang. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan atau pelaksanaan, yaitu mengarahkan atau memotivasi dan mengaktifkan seluruh anggota tim agar tetap semangat dan fokus. Contohnya, memberikan briefing singkat setiap pergantian shift. Contoh yang berikut menjadi contoh dalam bersikap profesional di tengah tekanan. Dan contoh yang terakhir mendorong kerjasama antar perawat dan komunikasi yang terbuka. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan dan pengendalian, yaitu memantau jalannya pelayanan dan melakukan koreksi jika ada kendala. Contohnya, melakukan evaluasi harian terhadap laporan tindakan keperawatan, memberikan masukan langsung jika ada kesalahan atau kekurangan, dan mencatat apa yang kurang agar bisa diperbaiki di hari berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu dengan menerapkan
prinsip POAJ secara tepat meskipun dalam kondisi terbatas, pelayanan keperawatan tetap bisa berjalan efektif, aman, dan terfokus pada kebutuhan pasien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Mbak Renaldis. Jadi, Mbak Stefani, gimana sih kalau misalnya itu tenaganya terbatas? Ini pasien ini banyak, tenaganya terbatas, kepala ruangnya nggak di tempat. Nah, itu gimana? Gimana sih kita melakukan manajemen? Apa yang dikatakan oleh Mbak Renaldis sudah benar? Ya, saya mau menjelaskan terkait dengan fakta di lapangan dan implementasinya. Ya, seperti tadi mengatur, actuating, menggerakkan, tadi kan memotivasi itu benar, secara teori begitu. Tapi kalau dalam penerapan, secara terapan itu begini, teman-teman. Langsung minta bantuan sama Kak Bidang. Bu, ini saya nggak di tempat, tolong ini pasien di ini rame dan ada yang perhatian. Tenaganya kurang satu. Minta tolong untuk dikerahkan untuk satu ke dari ruangan lain. Itu yang pertama. Jadi menambah. Hati itu sudah melakukan pengaturan. Pertama. Kedua, eh, sampaikan ke perawat penanggung jawab bahwa tetap tenang dan jangan panik. Ya. Laksanakan tugas yang paling urgent dulu, yang mengancam jiwa pasien. Kemudian yang berkaitan dengan eh, kegiatan PPA lain, profesional pemberi asuhan lain. Contoh, mengantar pasien dulu. Oh, berarti nanti ini pasien yang harus segera dipasang, pasien yang panas dulu, yang kayak-kayak yang dia seperti itu, yang bakal menimbulkan ketidakpuasan atau bisa menimbulkan komplain. Itu yang dikerjakan dulu, baru nanti mengerjakan yang lainnya, gitu. Kalau dirasa masih belum cukup juga, lapor ke kepala ruangan karena nggak di tempat. Sedang kalau kepala ruangan, teman-teman sebagai kepala ruangan di tempat, langsung minta bantuan ke perawat lain atau ruang lain. Itu yang paling efektif. Kemudian minta bantuan ke supervisi keperawatan. Itu. Supervisi keperawatan yang akan membantu dan melakukan mobilisasi perawat dalam rangka untuk pengaturan, penggerakan sumber daya keperawatan. Itu ya penjelasannya. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Nyoto atas tambahannya. Saya rasa pertanyaannya sudah dijawab semua ya, atau mungkin ada teman-teman yang masih kurang paham dan masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan atau teman-teman sudah paham ya Pak ya. Ya, Jadi oke. saya bisa langsung ke kesimpulan ya Pak. Ya, silakan untuk membacakan notulennya yang membacakan, Mbak. Baik, terima kasih untuk Kak Delvia sebagai notulen mungkin bisa langsung dibacakan kesimpulan mengenai materi hari ini Kak. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Manajemen asuhan keperawatan bertumpu pada penggunaan proses keperawatan secara komprehensif yang terdiri dari tahapan pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan tindakan keperawatan yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Peran manajer keperawatan sangat krusial dalam mengatur sumber daya dan memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan efektif, efisien, dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan klien. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk kesimpulannya Kak Delvia. Saya selaku moderator mewakili notulen dan teman-teman yang memaparkan materi hari ini, mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam pemaparan materi tersebut. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Nyoto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Plus untuk teman-teman kelompok ini. Ya, luar biasa sampai akhir 1,5 jam ini penuh dengan pertanyaan dan dijawab dengan baik.
Ya, saya sangat senang karena kelompok ini. Ini aja masih ada waktu ya Mbak Farah ya. Masih ada waktu 3 menit, Bapak. Waduh, 3 menit. Baik, nggak apa-apa 3 menit saya coba ini ya. Ya, saya akan mencoba tentang menambahkan materi terkait dengan perencanaan tentang pengelolaan tenaga perawat. Perawat itu kalau nggak dikelola itu akan apa ya? Nggak terarah, kemudian kerja semau gue nggak ada masalah. Ya, masalah itu nih pasien nggak puas seperti itu. Sehingga teman-teman harus sebagai leaders nanti di dalam di tenaga keperawatan, di SDM keperawatan harus dibekali tentang pengelolaan tenaga perawat. Di mana yang pertama, kalau kita berbicara tentang asuhan keperawatan yang bermutu, tentunya di ending atau hasil akhirnya itu adalah SDM yang efektif. Titik-titik kurang perawat, titik-titik kurang perawat itu nggak bagus. Jadi diawali dengan apa? Informasi teman-teman. Ini informasi. Nah, informasi pengelolaan informasi itu tentunya harus dengan menggunakan satu teknologi sehingga menuju ke manajerial sumber SDM yang efektif. Pak, saya kepingin menerapkan manajerial SDM keperawatan yang efektif. Gimana ya caranya ya? Gitu. Kumpulkan kumpulkan dulu informasi-informasi. Caranya di mana? Dengan teknologi. Ya, teknologi itu kalau kita bisa memanfaatkan, tentunya itu akan menghasilkan suatu informasi yang baik. Itu ya. Tuh. Lanjut. Jadi manajer itu tingkatannya banyak teman-teman. Jadi ada top manager yang paling dan kalau teman-teman sebagai perawat itu non manajerial ya, PJ, PA, terus specialized itu contohnya kepala ruangan di warna kuning itu. Kemudian middle itu kepala bidang ya, kepala bidang keperawatan dan topnya itu ada di kepala eh, atasnya kabit biasanya kabit kabit keperawatan atau di atasnya lagi itu di bidang keperawatan yakni di eh, kepala rumah sakit. Apa saja sih keterampilan yang harus dibutuhkan seandainya teman-teman jadi seorang manajer? Jadi teman-teman ini saya coba ke lens ya middle. Jadi konsepnya harus paham dulu teman-teman. Cara komunikasinya harus baik dan efektif. Tekniknya juga harus baik. Itu harus harus untuk dikuasai keterampilan-keterampilan tersebut. Kalau top itu semuanya harus leadernya harus semua ada. Itu ya. Kemudian sistem manajemen keperawatan itu diawali dengan tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu ada informasi berapa sih personilnya, berapa sih alat fasilitasnya, metodenya apa yang dipakai, apakah ada standar prosedur operasionalnya bagaimana, dan apakah ada anggaran yang dipakai. Itu inputnya. Nah, untuk prosesnya, tentu yang saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu menggunakan POACH. Ya, jadi inputnya apa saja, informasi dikumpulkan melalui teknologi, sehingga menghasilkan suatu manajerial tenaga keperawatan yang efektif, sehingga menghasilkan eh, pelayanan asuhan keperawatan yang bermutu. Nah, setelah diinformasi ada personilnya, ini pakai M1, M2, M3, M4 ya, ini inputnya ya. Kemudian diproses planning, organizing, actuating, dan controlling POATS. Kemudian dia menghasilkan satu output, teman-teman. Outputnya apa? Oh, outputnya asuhan keperawatan yang baik, efektif, efisien. Terdapat pengembangan staf. Kalau sudah bagus, tentu harus ke riset dan laporan keuangan. Tuh. Tugas-tugas apa sih yang penting yang harus teman-teman camkan sebagai seorang manajer? Ya, bekerja dengan orang lain tentunya harus saling memahami. Tujuannya itu harus ditetapkan dengan menggunakan skala prioritas. Tentu harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya, berpikir yang analik dan konseptual, jadilah seorang mediator, ya, sekaligus politisi dan diplomat.
serta mampu untuk mengambil suatu keputusan dengan teknik atau dengan eh, pengambilan keputusan melalui prinsip-prinsip yang benar. Contoh tadi harus berpikir secara berbasis hasil, kemudian berpikir berbasis aturan, dan pikirnya berbasis peduli, ya, care-based thinking. Nah, bagaimana SDM yang efektif? Ya, seimbang ya teman-teman ya antara jumlah staf dengan eh, tingkat ketergantungan pasien. Ya nggak kurang ya nggak lebih. Tadi sudah sempat disinggung di teman-teman tadi ya tentang tingkat ketergantungan pasien di Gilis tadi ya, udah dihitung tadi, udah bener itu. Dan nanti pada waktu teman-teman praktek itu akan menghitung, membuat laporan terkait dengan penghitungan ketenagaan M1 sampai dengan M5 sampai dengan nanti menganalisis ya, menganalisis. Kemudian jumlah dan adanya campuran staf keperawatan. Tempatkan SDM itu sesuai dengan kompetensinya dalam menuju ke pemberian asuhan yang efektif dan efisien. Sehingga mutunya dapat meningkat sehingga dengan biaya yang murah. Seperti itu. Itu mungkin eh salah satu hal yang penting ya tugas seorang manajer bagaimana. Nah, ini saya coba menyampaikan juga terkait dengan bentar. Oke. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi pengumpulan datanya nanti teman-teman semua pada waktu praktek itu ada di M1, M5. Kemudian dari M1, M5 dilakukan analisis SWOT. Ini saya lewatin karena sudah saya sampaikan. Nah, contoh nih, M1 ya, di jadwal dinasnya pagi berapa, siang berapa, sehingga pertanyaan dari siapa tadi itu ya? Mas Salman kalau nggak salah, bila kurang SDM-nya itu gimana gitu ya? Yang pertanyaan pertama tadi itu kalau nggak salah. Itu. Sehingga nanti tidak terjadi kekurangan tenaga, dihitung ya. Bagaimana jumlahnya, ya, yang dilatih berapa dulu. Ini data-datanya dulu. Oh, perawat saya itu komposisinya seperti ini, ya. Profil perawat saya seperti ini, ya. Terus apa sih yang kurang? Contoh kurangnya tenaga perawat karena eh, dari hasil ini. Kemudian M2-nya bagaimana? Lokasinya apakah sudah standar dalam rangka untuk memberikan manajemen asuhan keperawatan profesional? Apakah peralatan dan fasilitas yang digunakan itu sudah memadai atau belum? Dikumpulkan itu semuanya. Kemudian materialnya bagaimana? Yang disampaikan tadi, contoh ya, bagaimana alat medisnya ada yang rusak apa enggak? Standarnya, lingkungannya, bednya bagaimana, sesuai enggak, itu. Kemudian lingkungannya, apakah sudah terang, kamar mandinya sudah ada belnya, nah, itu semua ada materialnya. Kemudian in M semua sampai dengan pengorganisasian tadi, ya. Nah, sehingga langsung nanti menentukan data prioritas nih, diprioritaskan. Kemudian setelah diprioritaskan, eh, apa sih yang paling tinggi yang harus kalian kerjakan itu. Itu gambaran teman-teman nanti kalau eh, praktek ya di station manajemen keperawatan. Supaya nanti ada gambaran teman pada waktu stage manajemen keperawatan di rumah sakit. Mungkin itu teman-teman tambahan dari yang saya sampaikan. Kenapa kok saya nambahi sedikit teman-teman supaya karena itu tidak ada di RPS teman-teman. Ya, saya kemarin sudah kontak dengan Pak Okto. Nanti aku Pak mohon izin saya menambahkan beberapa untuk bekal teman-teman pada waktu praktek nurse nanti. Mungkin itu ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Mbak Farah, masih ada waktu atau sudah nggak ada? Sudah habis, Bapak. Bapak mohon izin untuk minggu depan offline ya, Pak? Minggu depan, tanggal berapa Iya, ya? Farah itu ya?
Tanggal 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 17, Bapak. 17. Oke. Ada info dari mana kok saya bisa offline? Dari kampus dong, Mbak Farah. Halo, Mbak Farah. Minggu depan itu saya jadwalnya lecture kan ya. Iya, Bapak. Konsep pengorganisasian dalam keperawatan tanggal 17 ya, lecture aja. Mungkin saya juga pakai 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 ini dulu. Cuma teman-teman nggak SGD gitu aja. Oke, Bapak. Baik. Hanya lecture aja. Mudah-mudahan nggak terschedule, nggak reschedule ya tanggal 17 ya. Oh, saya tanggal 24 yang kayaknya reschedule. Kalau tanggal 17 enggak. Ya, Baik. makasih Mbak Farah konfirmasinya. Ada lagi, teman-teman? Yang belum absen, silakan absen. Kurang beberapa menit, jam 11.49 kalau nggak salah kita ditutup sudah. Misaku, Ya, Mbak. ini suara saya jelaskan ya, ditepati teman-teman ya. Jelas, Bapak. Ya, Misaku, kenapa ini muka kok apa namanya? Ini kayak kemarin habis jatuh itu ya? Habis jatuh, Bapak, kayaknya. Iya, kayaknya kemarin habis jatuh itu ya ini. Situ itu ya. Gomez, Bapak, nama panggilannya. Oh, Misaku dari Gomez ya. Kalau manggil Gomez masih Misaku nggak respon Gomez. Ya, ya, ya. Oke. Ya, Gomez. Cepat sembuh ya, Gomez. Sudah cukup, teman-teman. Bisa kita akhiri ya. Saya Bisa, sudah Bapak. screenshot, sudah selesai. Mungkin itu teman-teman saya ucapkan terima kasih pada kelompok ya, sangat aktif sekali ya. Harapan saya nanti kelompok selanjutnya ya dua minggu lagi, minggu yang ke depan saya lecture ya nggak ada SGD nanti tentang pengorganisasian dan saya coba menjelaskan tentang pengorganisasian di macam-macamnya keperawatan ya untuk bisa memberikan gambaran teman-teman pada waktu praktek ya sebagai bekal teman-teman kalau sudah lulus nanti juga. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Terima Pak. kasih. Makasih Pak, makasih Pak. Makasih Gomez. Cepat sehat ya.